saya memang simpen dulu Pak Rizal. Jadi di depan kita ada dua tokoh yang denyut jantungnya dekat dengan masyarakat nih. Satu Bapak Maijen Purnawirawan S. Budiman dan ada Habib Rizik. Habib Rizik. Habib Muhsin. Pak Habib Rizik disimpan dulu juga. Habib Muhsin. Kita mendengar bagaimana ya dari mulai Pak Kaltiri, Pak Antoni dan Pak Marwan mengatakan bahwa kecurangan itu sudah dimulai dari hulu. Dari hulu itu kita susah saya menceritakan lah. Saya kira Habib Hussein kan mengikuti ini juga. Ini kita tentu akan segera bergabung dengan rakyat dalam hal ini. Apa menurut Habib Hussein usulannya? Mungkin jangan lebih dari 5 menit kita batasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama dipertontonkan sebuah permainan yang bejat ya. Jadi sebetulnya kita sudah mengindikasikan bahwa rezim ini sudah mulai awal dia berkuasa sudah menunjukkan kebejatan moral, dari kebohongan, dari pendustaan, dari pengkhianatan, itu semuanya sudah dipertontonkan oleh kita dan itu sudah menjadi rekam jejak. Maka ketika sekarang sudah sampai penghujung daripada kekuasaan, ternyata mereka tetap akan melanggengkan kekuasaan itu, tentunya dengan cara-cara moral yang sudah tidak bisa ditolerir lagi. Sudah melanggar asas agama, melanggar asas moralitas manusia, ya, yang sulit sekali akal sehat menerima, dan mempunyai karakter tidak kenal malu, ya, tidak kenal kasihan, ya, tidak kenal dosa, ya, sehingga ini menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan dan sangat jelek di mata rakyat dan di mata dunia. Oleh karena itu maka yang paling pertama kita sadarkan adalah masyarakat bahwa apa yang sudah kita sinyalir sejak awal, bagaimana rezim ini, bejatnya rezim ini terbukti sudah, dan sekarang sudah pada penghujung mereka akan menguatkan lagi kekuasaannya, meneruskan, sehingga rakyat ini sudah tidak ada kedaulatannya. Padahal kita tahu bahwa salah satu asas demokrasi itu adalah kedaulatan di tangan rakyat. Dan rakyat semua, masyarakat, kita harus sampaikan bahwa Anda sudah tidak punya lagi kedaulatan. Ini adalah sudah diktator, ya. Ini sudah tirani. Jadi mau apa lagi yang kita bertanggungjawabkan? Selama ini slogannya adalah negara kita negara hukum, dan kita sudah mencoba masih mentolerir dan kita masih mengikuti taat asas, menjadikan hukum menjadi asas. Tapi kita menghadapi satu rezim yang sangat tidak peduli dengan hukum, dan hanya satu hukum yang brutal, ya, atas nama konstitusi, atas nama hukum, tapi mereka adalah berkhianat dan dengan cara-cara yang sangat bejat dan tidak bermoral. Oleh karena itu maka tidak ada jalan lain kalau memang sudah tidak bisa, indikasi-indikasi pelanggaran dan perusahaan moral tadi tidak bisa, kemudian kita memasuki pemilu, lalu kemudian mereka juga curang, mereka juga memanipulasi dan menyakiti suara rakyat, maka tidak ada jalan lain, kita harus mendongkel daripada rezim ini. Masyarakat yang punya hak untuk mendongkel dan untuk mengambil kembali kedaulatan di tangannya rakyat secara utuh sesuai dengan amanat Undang Dasar 45. Maka dalam hal ini kita sudah semua tahu bagaimana proses pemilu, bagaimana kecurangan. Kita nunggu apa lagi sekarang ini sebetulnya, ya kan? Bagaimana kita menghadapi penguasa yang zalim, penguasa yang sudah tidak peduli dengan hukum, dengan konstitusi, dengan dasar negara. Lalu apakah kita masih mengharap mereka akan memberikan keadilan kepada kita? Tidak akan pernah. Oleh karena itu kita tetap menjalankan proses hukum, tapi kita harus siap, harus mempersiapkan, ya, dan mengubarkan kepada masyarakat. Sudah saatnya kita harus bersiap untuk mengambil alih kedaulatan dengan rakyat sepenuhnya. Ini yang paling penting, ya. Jadi
kita harapkan para tokoh-tokoh masyarakat yang masih punya hati nurani yang bersih, akal yang sehat, ya, mengajak ke masyarakat untuk sadar, dan saatnya kita harus menyatukan daripada persepsi kita menciptakan common enemy, ya. Rezim ini adalah common enemy kita, kejahatan mereka adalah common enemy kita. Dengan dasar itu, maka kita harus segera bergerak dan menyelamatkan negara ini dan bangsa ini sebelum negeri kita menjadi hancur lebur dan jelek di mata dunia, apalagi di mata Tuhan Yang Maha Esa. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib, sangat jelas dan tegas ya. Dari Pak Marwan tadi hanya sampai menyampaikan lawan, jenis lawannya jelas apa yang disampaikan Habib itu dongkel. Dongkel itu satu kata yang memang bukan berarti rakyat ini tidak pernah memproses secara hukum atau politik, ya. Karena memang menghadapi tembok yang tebal dan bebal gitu ya. Terstruktur, sistematis dan masif, ya. Artinya negara sudah gagal untuk melakukan penyelenggaraan pemilu yang adil dan jujur. Kalau begitu maksudnya apa? Ya harus dibatalkan demi hukum, demi keadilan, demi kejujuran. Pemilu ini tidak ada artinya kalau hanya memenangkan satu paslon yang didukung oleh presidennya sendiri, ya. Jadi kembali pada ini kesimpulannya, ya ayo kita lawan rejim yang sangat zalim ini dan batalkan pemilu. Ulangi pemilunya tanpa Jokowi. Artinya Jokowinya harus minggir dulu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Ya. Kekompakan dari petisi 100 artinya bulat. Semoga kita bersama masyarakat di hari Senin besok, ya, kita memang satu suara. Kami silakan Bapak Rizal Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petisi 100 itu punya misi dua. Satu, makzulkan Jokowi, dan dua, kembalikan atau pulihkan kedaulatan rakyat. Satu dengan yang lain memang berkaitan, bahwa kedaulatan rakyat ini telah tercuri oleh oligarki dan sekarang malah sudah dirampok oleh dinasti, gitu ya. Sehingga menjadi keniscayaan harus mengembalikan kedaulatan rakyat. Dan yang merampoknya itu adalah Jokowi bersama rezimnya, gitu ya. Oleh karena itu wajar kalau petisi 100 konsisten bahwa Jokowi harus dimakzulkan, dan kalau dimakzulkan proses pemulihan kedaulatan rakyat bisa dimulai. Kemudian pemilu ini menjadi mainan demokrasi, pseudo demokrasi, demokrasi pura-pura, ya, yang sebetulnya tadi oligarkis dan menegakkan politik dinasti. Nah, apa yang pernah diungkapkan atau ditayangkan oleh film Dirty Fort, ya, Dirty Fort, tentang suara yang kotor terbukti, gitu ya. Begitu juga dengan tadi pandangan guru besar, dosen, alumni yang mengkhawatirkan terjadinya kerusakan demokrasi terbukti melalui proses pemilu ini. Begitu juga dengan investigasi media termasuk Tempo yang menyatakan bahwa Pilpres ini berada di bawah bayang-bayang kecurangan, terbukti. Jadi pemilu 2024 adalah pembuktian daripada kekotoran, kecurangan, dan perampokan kekuasaan, kedaulatan. Oleh karena itu, maka mau tidak mau kita harus memulai meluruskan kiblat bangsa yang sudah
dibelokkan ini dengan cara ya satu, tentu saja kita menolak gitu kan hasil pilpres berbasis rekayasa. Dan kita menolak juga sekarang pada tahap ini hasil quick count. Itu quick count. Itu badut-badutan itu. Tapi juga kejam. Kita sebut itu quick count Dracula. Dia menghisap darah, menghisap suara rakyat gitu kan. Dengan kepentingan hawa nafsunya. Dan dia juga telah melakukan kekejian, kejaman, teror. Jadi quick count itu quick count itu teror itu. Yang nanti dibuktikan dengan tindak lanjut berupa deklarasi kemenangan hasil quick count itu langsung deklarasi itu sendiri teror. Jadi ini negara rezim teror RIS dan rezim horor RIS. Membuat horor kepada publik, kepada rakyat. Oleh karena itu saatnya lah sekarang rakyat bangkit. Ini momentumnya. Ini adalah pembuktian bahwa rezim ini rezim zalim. Rezim yang harus diubah, disesuaikan dengan ideologi Pancasila dan konstitusi Undang-Undang 45 karena sudah melenceng dari Pancasila dan melenceng juga dari konstitusi. Oleh karena itu maka melalui medium hasil pemilu, hasil pilpres, maka sekarang rakyat mulai berbondong-bondong ke KPU, ke Bawaslu, sampaikan keluhan, fakta kecurangan-kecurangan. Karena ini belum selesai juga penghitungan, rakyat di daerah-daerah seluruh Indonesia kepung KPUD, kepung Panwaslu untuk mengawal penghitungan supaya terjaga kejujuran dan keadilannya. Dan kalau tidak bisa, tentu ada proses-proses yang bisa dilakukan. Proses hukum maupun proses politik. Yang satu dengan yang lain tentu berkaitan. Yang intinya adalah bahwa di tengah pemilu, khususnya pilpres yang curang ini, kita harus menolak hasil pilpres 2024. Rakyat Indonesia harus menolak hasil pilpres 2024. Tolak pemilu curang. Dan juga tentu saja tolak pasangan Prabowo dan Gibran. Karena itu adalah pasangan anak haram konstitusi, anak haram demokrasi. Lihat proses DKPP KPU dan lihat juga MK terhadap putusan MK yang menunjukkan secara hukum pelanggaran moral dan etik. Jadi negara ini negara tidak bermoral. Rezim ini rezim melanggar dan menginjak-injak etik, menghalalkan segala cara. Al-ghayah tubariru al-wasilah, tujuan dengan segala cara yang penting tercapai. Maka ini adalah rezim komunis, rezim yang menghalalkan segala cara, meminggirkan moral, meminggirkan agama. Itu rezim komunis namanya. Oleh karena itu bangsa Indonesia harus kembali bergerak untuk merebut kedaulatannya dan mengembalikan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagaimana mestinya, sebagaimana the founding fathers dahulu ingin kemana arah bangsa negara ini dalam upaya mensejahterakannya. Mudah-mudahan melalui
hasil pemilu yang curang ini menjadi momentum dari perlawanan rakyat, perlawanan masyarakat Indonesia untuk merebut kembali kedaulatan rakyat ke tangannya. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Merdeka. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka.